A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amma ba'du. Jamaah Ahad pagi rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama thalabul ilmi, semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Dan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami dari Pondok MPI Alam Wonosobo untuk memberikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini, dan oleh pimpinan saya yang diberi amanah untuk mewakili Pondok MPI untuk menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan bercerita sebuah kasus nyata. Nanti dari kasus ini kita lihat dengan merujuk pada Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 dan Al-Quran surat Yasin ayat 12. Ini kasus terjadi di awal Ramadan kemarin. Surat At-Tahrim ayat 6, insya Allah kita semua sudah hafal. Yang salah satu potongan ayatnya adalah Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi Allah, yang dicatat oleh Allah itu naktubu, dan kami catat ma qaddamu, apa yang sudah kamu lakukan. Jadi ada dua yang dicatat. Yang pertama ma qaddamu, apa yang sudah kamu lakukan. Yang kedua adalah wa asarahum, dan asarnya. Asarnya itu juga dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, merujuk pada dua ayat ini, mari kita lihat kasus yang terjadi ini. Bapak Ibu rahimakumullah, awal Ramadan kemarin ada seorang pemuda sebut saja Fulan. Dia datang ke rumah, dia menceritakan masalahnya. Dia sangat membenci bapak dan ibunya, sangat membenci bapak dan ibunya, dan dia sadar. Dan dia mengakui bahwa dia anak yang durhaka. Bahkan dia bilang, saya sangat durhaka. Waktu saya minta dia menceritakan apa contoh kedurhakaan kamu pada orang tua, dia bilang, saya tidak pernah menghormati bapak dan ibu saya, sampai dia memberi satu contoh sederhana. Jadi kalau bapaknya minta diambilkan minum, itu dia jawabnya, Pak, ibu gilo nganggur, mbok njaluk tolong ibu. Dia jawabnya begitu. Kalau ibunya minta tolong, dia jawabnya juga begitu, Bu, bapak gilo nganggur, ngopo ndek bojo. Dia jawab begitu. Dan yang namanya membentak orang tua itu hampir setiap hari dia. Dia tinggal satu rumah dengan bapak ibunya, dia sudah punya istri, sudah punya anak juga. Nah, perilaku dia kepada orang tuanya ini dilihat oleh anaknya kan. Anaknya niru dah. Iya, anaknya meniru. Terus saya tanya, anak kamu pernah bentak kamu enggak? Sering. Dari mana dia belajar membentak orang tua?
Ya dari saya. Kamu sadar itu? Iya. Bapak Ibu rahimahullah, karena si fulan ini kemudian curhat banyak hal, kemudian sudah saya akan berdoa saja, kamu aminkan doa saya. Ya. Udah, tarik nafas, ingat wajah bapak dan ibu kamu, saya berdoa, kamu aminkan. Kemudian saya ajak dia berdoa. Nah, salah satu potongan doanya itu saya berdoanya begini, ya Allah, hari ini datang kepada saya fulan mengadukan orang tuanya, maka ya Allah, masukkanlah orang tua fulan ini ke dalam neraka, siksalah dia dengan siksa yang berat, karena dia sudah mendolimi anaknya, dan karena kesalahannya anaknya menjadi anak yang durhaka. Dari dia menunduk begini, tiba-tiba dia, Ustaz, kok doanya begitu? Lah, saya harus doa gimana? Kamu kan benci dengan orang tua kamu. Kamu kan marah sama orang tua kamu. Dan karena itu kemudian kamu jadi durhaka. Ya tapi saya enggak mau kalau orang tua saya masuk neraka. Sebenci-bencinya saya enggak mau orang tua saya masuk neraka. Lah tapi gimana dia bisa masuk surga? Sementara kamu jadi anak yang durhaka. Dengan kedurhakaan kamu itu, orang tua kamu masuk neraka. Lah terus gimana, San? Ya terserah kamu. Kamu pengennya gimana? Mau orang tua masuk surga atau orang tua kamu masuk neraka? Ya sebenci-bencinya saya, Tat. Saya pengen orang tua saya itu masuk surga. Oke. Sudah clear, jelas. Kamu pengen orang tua kamu masuk surga? Iya. Oke. Terus apa yang harus kamu lakukan? Saya tidak tahu, Tat. Yang harus kamu lakukan pertama, maafkan semua kesalahan orang tua kamu. Ternyata Bapak Ibu rahimahullah, fulan ini dia sangat benci kepada orang tuanya sampai menjadi anak durhaka. Itu karena kesalahan siapa, Bu? Kesalahan orang tuanya. Jadi ternyata orang tua fulan ini berlaku tidak adil kepada anaknya. Dan fulan inilah anak yang paling disisihkan. Yang paling disisihkan. Nah, karena perilaku itu kemudian muncul kebencian di dalam dirinya. Dan karena kebencian itulah maka dia kemudian selalu berontak kepada orang tuanya. Jadi karena orang tua yang tidak adil menghasilkan anak yang durhaka. Anak yang durhaka ini, kedurhakaan dia dilihat juga oleh anaknya. Anaknya meniru enggak? Maka Bapak Ibu rahimahullah, lihat surat Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Yang dicatat oleh Allah itu ma qaddamu pertama. Jadi kalau kita berbuat tidak adil kepada anak kita, ketidakadilan itu dicatat enggak? Dosa enggak? Pertama itu. Yang kedua wa asarahum. Asar itu bisa berarti jejak, dalam arti jejak fisik, bisa juga berarti dampak atau pengaruh. Maka Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bighairi ayyanqusa ujurahum wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha bighairi ayyanqusa asamihim. Ini yang disebut dengan dosa jariah. Bapak Ibu,
Kalau orang tua berbuat tidak adil kepada anak, ini dosa. Anaknya kemudian jadi anak durhaka, dia dosa. Orang tua dapat dosa jariahnya enggak? Nanti kalau cucunya meniru hal yang sama, jadi dosa jariah enggak? Terus kalau ditiru lagi oleh anak keturunan berikutnya, berapa dosa jariah yang harus kita tanggung? Oke, ini contoh yang ekstrim. Saya lanjutkan yang kasus tadi. Bagaimana kemudian ini bisa selesai? Saya minta Fulan untuk memaafkan semua kesalahan orang tuanya. Sudahlah, kamu ikhlaskan. Toh orang tua kamu itu bukan malaikat. Dia manusia biasa. Dia bisa hilaf, bisa salah. Sudah, ikhlaskan saja semua kesalahan orang tua kamu. Tapi selesai enggak dengan begini, Bu? Belum selesai kan? Karena ada asar, ada bekas pengaruh yang harus dihilangkan. Yang kadang-kadang kita salah paham itu begini. Jadi ketika orang tua berbuat salah pada anak, ya, kemudian di Idul Fitri ada maaf-maafan, selesai enggak ini? Belum selesainya di mana? Kan sudah ada maaf. Jadi kalau kita bersalah kemudian kita maafkan, selesai. Yang belum selesainya yang gimana? Di mana, Bu? Yang belum selesai itu di asarohumnya itu. Ya. Ini yang disebut dengan trauma batin. Traumanya ini yang harus disembuhkan untuk menghilangkan dampak buruk dari perilaku tidak adilnya orang tua ini. Kalau dengan minta maaf itu kesalahannya selesai, bab salahnya sudah selesai. Tapi apa bab keduanya, dampaknya ini sudah selesai apa belum? Nah kalau belum, ini harus diselesaikan. Karena bisa jadi dia sudah memaafkan, tapi dampak buruknya belum hilang. Kalau dampak buruknya belum hilang, dia akan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah ini yang harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Kemudian karena waktu itu di awal Ramadan, saya beri target kepada Fulan ini, Mas, oke, kamu maafkan kesalahan orang tua kamu. Ya, tapi ini belum selesai. Waktu itu saya kasih target 1 minggu. Seminggu ini kamu harus sudah minta maaf ke orang tua kamu, ke ayah kamu dan ke ibu kamu. Sebutkan semua marahmu di hadapan ayahmu. Sebutkan, sampaikan kebencianmu kepada ayahmu. Sampaikan aja, tidak apa-apa. Waktu itu saya minta untuk menyampaikan itu, kemudian tapi sebelumnya saya minta matur dulu ke bapaknya, Bapak, saya akan menyampaikan banyak hal, tolong jangan dipotong sebelum saya selesai, dan tolong Bapak jangan marah dulu. Maka harus cari momen yang betul-betul kondusif untuk itu. Waktu itu dia ketemu momennya setelah sahur. Saya suruh dia nulis, marah kamu ke orang tuamu apa? Kamu tulis aja. Apa yang membuat kamu benci? Apa yang membuat kamu marah? Apa yang membuat kamu kecewa kepada orang tuamu? Tulis aja. Itu kemudian tulis juga semua salahmu kepada orang tuamu. Dia tulis itu. Nah, kemudian dia minta waktu. Ya. Pagi pada sahur setelah subuh ada momen mereka hanya berdua, dia bacakan betul itu. Jadi dia minta maaf dulu, Pak, mohon maaf saya akan bacakan ini, Bapak jangan marah, tapi inilah isi hati saya. Dia bacakan, Pak, saya marah dan benci pada Bapak karena ini A, B, C. Belum selesai dia bacakan itu, bapaknya sudah tidak kuat. Wis leren, ojo mbok terus ke. Bapak wis ngerti, Bapak salah.
Wis, Bapak minta maaf. Oke, di bab itu selesai, kemudian dia lanjutkan, dia bacakan juga semua salah dia ke bapaknya. Dia baca. Belum selesai dia baca, bapaknya sudah tidak kuat juga. Wis, rasa mbak terus ke. Bapak wis ikhlas. Sudah bapak maafkan. Wis kabeh salahmu. Bapak wis ikhlas. Dan saat itu kemudian bapaknya menyentuh kepala Fulan ini, diusap-usap. 20 tahun bapak dan anak ini tidak pernah bersentuhan secara fisik. Bahkan jabat tangan pun tidak. Fulan ini hafal, sudah 20 tahun saya tidak pernah disentuh oleh bapak saya. Pagi itu diusap-usap kepalanya, dibelai-belai. Bapaknya nangis, si Fulan juga nangis. Akhirnya mereka berpelukan, kemudian saling memaafkan, sudah saling ikhlas. Selesai. Hubungan antara keduanya langsung berubah total. Anaknya kemudian takzim sekali ke bapaknya. Jadi hari ini dia bilang, sekarang apapun yang diperintah bapak saya siap Tat. Karena itu saya pantau terus lewat WA. Dan alhamdulillah setelah ini kemudian mereka hubungannya menjadi baik. Anaknya Fulan ini juga berubah, dan yang luar biasa usahanya juga semakin lancar. Jadi kalau ke bapaknya dia bisa mempersiapkan diri dalam waktu seminggu, ternyata ke ibunya tidak. Dia butuh waktu 2 minggu untuk bisa mengungkapkan itu kepada ibunya. Jadi setiap kali dia mencoba, sudah dia siapkan, mencoba, ada momen ketemu ibunya, belum sampai ngomong dia udah nangis duluan. Sampai 3 kali dia gagal. Jadi saya pantau, gimana mas? Udah belum sama ibu? Belum, tadi sudah. Saya sudah mau sungkem, tapi belum sungkem, saya sudah nangis duluan. Saya tidak bisa ngomong. Ya udah, oke, tunda dulu. Dia butuh waktu 2 minggu untuk melakukan itu ke ibunya. Alhamdulillah, sekarang mereka menjadi baik. Hubungan orang tua dengan anaknya sudah luar biasa. Kuncinya ada di penyembuhan luka batin. Diungkapkan, udah ungkapkan saja. Kita ini orang tua kadang-kadang salah. Kalau anak menyampaikan kekesalannya, kekecewaannya, kita marah. Akhirnya anak tidak berani ngomong. Akhirnya itu mengendap di dalam hati. Padahal dengan mengungkapkan itu akan mengurangi asarohumnya tadi, akan mengurangi dampak buruknya. Karena dia sudah lega, sudah disampaikan itu kan sudah lega itu. Jadi itu mengurangi dampak buruknya itu. Tapi rahmatullah, ini contoh yang agak ekstrim. Nah, sekarang contoh sederhananya begini. Ini pertanyaan yang sering saya sampaikan di majelis taklim. Bapak Ibu rahmatullah, siapa yang belum pernah berbohong kepada anak? Ngacung? Tidak ada yang ngacung. Saya aja tidak berani ngacung kok. Berarti kita semua pernah berbohong pada anak? Pernah, Bu? Dosa enggak? Yakin itu dosa? Tapi pernahkah ketika kita berbohong pada anak kita itu kita merasa berdosa? Pernah? Pertanyaan kedua, siapa di antara kita yang belum pernah dibohongi oleh anak? Ngaco nggak? Ada? Terus kebohongan anak kita itu yang ngajarin siapa? Jadi kalau kebohongan anak kita itu karena meniru orang tua, maka setiap kali dia berbohong kita dapat dosa. Dapat dosa jariah enggak? Terus gimana, Bu?
Sementara kita dengan entengnya berbohong kepada anak. Kita tidak berpikir bahwa itu akan ditiru oleh anak kita dan akan jadi dosa jariah. Belum lagi nanti kalau anak kita juga berbohong kepada anaknya. Nah, ini harus diputus rantai begini, Pak. Ini harus diputus rantai begini. Kalau tidak diputus, itu akan jadi dosa jariah. Maka lihat surat At-Tahrim ayat 6. Perintah Allah apa sih? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka? Kalau posisi kita anak, kita punya orang tua, kita juga punya anak. Kalau kita meniru keburukan orang tua kita, itu jadi dosa jariah enggak? Bisa enggak itu menyebabkan orang tua kita masuk neraka? Kalau keburukan itu kemudian kita wariskan lagi kepada anak kita, nambah dosa jariah buat orang tua kita enggak? Padahal perintah Allah apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi salah satu ikhtiar kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka adalah putus rantai dosa jariah ini. Ini harus diputus. Dan konsep inilah yang kita kembangkan di Pondok MBI. Bagaimana kita memutus dosa jariah ini. Bapak Ibu pernah minta maaf ke anak? Kalau minta maaf gimana, Bu? Disebutkan enggak salahnya? Kita ini kalau minta maaf itu cuma minta maaf dok, njaluk ngapura ya sudah. Sing di ngapura iki apa? Enggak kita sebutkan kan? Karena kita gengsi menyebutnya. Karena kita minta maafnya enggak tulus. Kalau kita minta maaf itu sebutkan salah kita apa, supaya dampak buruknya itu hilang. Kalau tidak disebutkan, sing dijaluk ngapura iki wong njaluk ngapura apa to? Lha bapak iki njaluk ngapura lho apa sing tak ngapura? Sebutkan dengan jelas. Sama kita beristighfar pada Allah. Ya Allah, saya mohon ampun tadi saya berbuat dosa. Dosanya apa? Sebutkan. Kepada Allah yang Maha Tahu saja kita begitu. Apalagi kepada anak kita. Jadi sebutkan dengan jelas apa salah kita. Dengan menyebut dengan jelas itu, anak jadi tahu, oh bapak merasa salah untuk perbuatan ini. Berarti ini salah. Dan saya tidak akan menirunya. Jadi sebutkan salahnya. Maka maaf-maafan di Idul Fitri itu tidak akan berdampak secara psikis. Tidak akan berdampak. Karena di Idul Fitri minta maafnya apa? Ya cuma minta maaf saja. Bahkan itu kesannya formalitas. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita ingin menghilangkan dampak buruk kesalahan kita pada anak-anak kita, cari momen berdua saja. Bahkan kalau perlu, suruh anak menyebutkan kesalahan kita versi anak. Maka Bapak Ibu rahimahullah, di kajian Ahad pagi cabang Paraan, di cabang Kedu, kemudian di Ranting Kalisat, itu jamaah saya beri tugas, saya kasih PR. Bapak Ibu PR-nya minta maaf ke anak, tuliskan semua kesalahan Bapak Ibu kepada anak, bacakan itu di depan anak, minta maaf. Pertemuan yang akan datang kita bahas itu, kita diskusi bagaimana pengalaman kita ketika kita minta maaf ke anak, kemudian apa yang terjadi setelah itu. Jadi mereka saya kasih tugas begitu karena saya ada jadwal rutin, jadi bisa dipantau gitu. Tujuannya apa? Untuk memutus dosa jariah. Kemudian anak itu harus berikrar di depan orang tuanya. Ya. Ikrarnya begini. Bapak Ibu
sudah saya maafkan semua kesalahan Bapak Ibu. Saya sudah ikhlas. Adapun setelah ini, kalau saya melakukan kesalahan yang sama seperti yang Bapak Ibu lakukan, maka itu adalah urusan saya. Tidak ada hubungannya dengan Bapak dan Ibu karena saya sudah maafkan. Putus kan? Sama kayak suami istri yang dulunya haram menjadi halal, itu karena apa? Karena ikrar kan? Qabiltu nikah wa tazwijah. Dengan ikrar itu yang haram jadi halal. Maka kita butuh ikrar begini. Ini jadi makdzirah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti dihisab, kita punya makdzirah ini. Ya Allah, dulu anak saya sudah berikrar bahwa semua kesalahan yang dia lakukan, meskipun kesalahan itu sama dengan kesalahan saya, itu sudah putus, tidak ada hubungannya dengan saya karena kami sudah saling memaafkan. Putus kan itu, rantai dosa jariahnya putus. Tapi rantai pahala jariahnya jangan diputus. Nanti semua kebahagiaan yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Bapak Ibu. Nah, putus nanti pahala jariah kita. Yang diputus dosa jariah saja. Pahala jariahnya jangan. Pernah melakukan itu Bapak Ibu? Ayo lakukan itu mumpung anak kita masih hidup. Mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering salah dilakukan oleh orang tua adalah kita ini sering begini. Mungkin Bapak Ibu pernah bocah kok orang ngerti karo karepe wong. Pernah enggak begitu, Bu? Bapak pernah begitu, Pak? Ada yang salah enggak dengan ini? Ada yang salah enggak, Bu? Salahnya di mana? Ya. Orang tua itu ngomong bocah kok orang ngerti karepe wong tua. Iki bocah wis tau dadi wong tua lho. Tapi orang tua sudah pernah jadi bocah belum? Harusnya itu orang tua yang bisa memahami anak karena dia pernah jadi anak. Lho nek anak ora mau dengar karepe wong tua, lho dia iki urung tau dadi wong tua. Ya wajar lah. Begitu enggak, Pak? Tapi kita kan kebalik. Kita marah ke anak itu, bocah kok orang ngerti karo karepe wong tua. Lho dia iki urung tau dadi wong tua, ngopo disneni ngono kuwi? Coba anaknya jawab. Aku urung tau dadi wong tua lho, Pak. Bapak lho tau dadi anak. Orang ngerti karo karepe anak. Kita mau jawab apa? Paling emosi terus begitulah kita. Padahal di dalam Al-Quran Rasulullah SAW itu sudah kasih petunjuk yang sangat jelas. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassironihi. Yang membentuk anak itu siapa? Abawahu, orang tua. Maka para ulama dahulu itu kalau anaknya berbuat salah, kalau anaknya nakal, bukan anaknya yang dimarahi, tapi dia wudhu, sholat 2 rakaat, istighfar pada Allah, ya Allah, apa salah saya sampai anak saya begini. Nek kita ndak tuh. Kita tuh kalau anak kita nakal, oh bapaknya sing seneni sapa? Ibu ki lho, ora iso ngajari anak. Nanti ibunya nyalahkan lagi. Paling mudah itu menyalahkan lingkungan. Oh iki pancen lingkungane sing salah kok.